Katakan shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya ada kenal banyak wajah-wajah yang saya dulu pernah mengenali. Saya dulu melayani di Balapulang, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah ada di Jatibarang tahun 93, saya melayani di Balapulang. Ada Koh Wiwi di sini, salah satu dari anaknya Ibu Broto yang rumahnya dulu pertama kali dipakai untuk merintis gereja di Balapulang. Dan saya melayani sampai tahun 98. Jadi pada waktu kerusuhan saya ada di Balapulang. Ya, anak saya umur 2 tahun waktu itu. Kami gendong itu pagar di depan gereja itu sudah dipukul-pukul. Teng 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 teng. Mau lari ke belakang itu ada peternakan anjing herder. Lari ke kanan itu ada kandang, ada Pak David juga, ada kandang ayam. Lari ke kiri itu los ke jalan, jadi nggak bisa. Jadi saya ingat waktu itu istri saya gendong anak saya, anak kami umur 2 tahun, kakinya sudah gemeter, saudara. Doa saya bilang, Tuhan, kalau ini sudah waktunya, Tuhan panggil kami pulang. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Tuhan bawa kami pulang dalam damai sejahtera-Mu. Kemudian gak lama orang-orangnya pergi. Ya, kemudian tahun 97 selesai doa pagi, saya dapat telepon. Saya juga gak tahu telepon dari mana, dapat nomornya dari mana. Tapi telepon itu datang dari Amerika. Bilang katanya sudah mendengar tentang saya dan tahu tentang saya juga tidak tahu. Saya tidak pernah melamar, saya tidak pernah mendekati, saya tidak pernah kepingin ke Amerika. Katanya saya sudah melayani di Balapulang dan karenanya saya dipanggil ke Amerika tahun 97. Saya tidak berani menjawab ya, karena waktu itu saya sudah melayani di Balapulang. Dari yang tidak ada gedung sampai yang ada gedung, ini orang-orang Balapulang saksinya semua. Dari yang tidak ada pastori sampai ada pastori. Itu pastori yang ngerancang, yang bikin gambar saya sendiri. Ya, pendeta tapi merangkap sebagai arsitek. Arsitek asal jadi. Tukangnya namanya masih ingat, Pak Slamet waktu itu. Saya tanya, Mas Slamet, ya gawe oma kamar papat bisa beli? Saya bilang gitu. Ya, dia bilang bisa ya bisa bikin. Ya sampai ya Tuhan memberkati begitu luar biasa. Dan setelah kami berdoa 3 bulan, bertanya sana sini, kami juga cinta dengan jemaat Balapulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti melarikan diri, tapi saya juga bingung, ini maunya Tuhan bagaimana. Akhirnya Tuhan memberikan kepastian. Tahun 97 itu visanya diurus 1 tahun, susah sekali, tidak bisa dapat dan kami memang sudah berdoa. Bulan Februari saya bertanya lagi, ini jadi enggak berangkat ke Amerika? Kalau jadi ya jadi, enggak jadi. Lalu dari Amerika bilang, ini sedang diurus, jadi tidak semudah yang kamu bayangkan. Jadi tunggu saja, sabar. Kalau memang bisa berangkat, ya berangkat. Kalau tidak bisa berangkat, ya tidak berangkat. Saya bilang, oke, saya siap. Bulan Februari, bulan Maret itu surat, semuanya dokumentasi, file semua diserahkan ke saya karena mereka sudah menyerah. Bagian mereka tidak bisa mengurus visa langsung dari Amerika. Kami akan ditempatkan di Honolulu, Hawaii waktu itu. Akhirnya bulan-bulan sekitar bulan Mei itu saya mengurus sendiri karena mereka mendorong saya untuk mengurus ke Surabaya. Dan kemudian waktu kami mengurus ke Surabaya, saya juga bingung karena yang diminta rekening koran. Saya rekening koran nggak punya, Bapak Ibu. Punyanya koran saya bisa beli, tapi kalau rekening koran saya nggak punya. Akhirnya semua saya bawa ke Surabaya, dan di Surabaya ditanya begini begitu. Akhirnya dari konsulat Amerika di Surabaya berkata, pulang dulu karena ada dokumen yang belum terkumpul. Akhirnya saya pulang dulu ke Balapulang. Dan pada waktu kerusuhan terjadi, justru saya ditelepon besoknya. Ya, ditelepon dan dikatakan,
ini visanya sudah jadi, kenapa tidak diambil? Saya juga kaget. Akhirnya singkat cerita tahun 98 bulan Juli tanggal 11 kami berangkat ke Amerika, ke Los Angeles lebih dahulu dan melayani di Honolulu selama 2 tahun. Kemudian tahun 2000 kami dipindahkan ke Los Angeles sampai hari ini. Dan kemurahan Tuhan, saya terus dan masih tetap melayani pekerjaan Tuhan, tidak beralih jadi apapun juga. Saya tetap melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan Tuhan tambahkan dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Selain jadi pendeta, saya juga melayani sebagai staf dosen, dan saya menjadi direktur program untuk pendidikan teologi berbahasa Indonesia di 2 universitas di Amerika sampai hari ini, sehingga Pak Hensan, gembala jemaat di tempat ini, sempat bersekolah di sana. Setiap minggu saya ketemu Pak Hensan, lihat wajahnya pakai Zoom ya. Dan kemarin ada kesempatan Pak Hensan wisuda ke Amerika, semua karena kemurahan Tuhan dan kasihnya Tuhan. Jadi saya juga tidak tahu kenapa saya yang dipilih pergi ke Amerika. Orang Jakarta pintar-pintar, orang Jakarta hebat-hebat, orang Jakarta pulang keluar masuk mall, sedangkan saya cuma tinggal di Balapulang. Di Balapulang dan hidup dengan apa yang Tuhan percayakan. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita, Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan kepada setiap kita berbeda-beda. Tidak harus sama, tidak harus semua pergi ke Amerika, tidak harus semua tinggal di Jatibarang, dan tidak semua harus di Balapulang. Setiap kita punya rancangan Tuhan yang unik, yang kita harus setia di dalamnya, supaya rencana Tuhan genap di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau main-main ke Amerika, silahkan. Ya, nanti saya temenin seperti kemarin Pastor Hensan sama Ibu Vince, saya ajak ke Las Vegas, Bapak Ibu. Ya, nggak tahu apa mereka kepengen main atau tidak, tetapi nggak boleh ya. Dan saya bisa memastikan Pak Hensan dan Ibu Vince aman, tidak main kasino di Las Vegas. Main juga ke San Diego, main ke tempat-tempat yang lain. Senang sekali bersekutu bersama dengan Bapak Ibu Pendeta Hensan dan juga jemaat yang ada di Jatibarang. Saya dulu pernah ke Jatibarang, saya ingat Jatibarang itu dulu bangunan utamanya di sebelah sini, lalu di sebelah sini ini pastori, betul ya? Kalau nggak salah, betul ya? Jadi warnanya abu-abu, betul? Betul ya, kusennya abu-abu, kayu-kayunya abu-abu, betul? Ya, kecuali sudah dicat lagi, ya. Jadi saya masih ingat. Tapi memang saya tidak pernah diminta untuk khotbah di Jatibarang. Baru hari ini saya berkhotbah di Jatibarang. Jadi Bapak bisa bayangkan, saya di Amerika 28 tahun, saya harus menunggu 28 tahun untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di Jatibarang. Ini satu anugerah Tuhan. Ya, itu anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu bersyukur, karena tidak semua orang bisa khotbah di Jatibarang. Saya harus menunggu 28 tahun lamanya hanya untuk bisa beri tempat ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik, kita akan membuka firman Tuhan. Oh, saya ditemani istri saya, Bapak Ibu. Ini istri yang menemani sejak di Balapulang, ya ini Bapak Ibu, nggak ganti-ganti. Ayo berdiri sebentar ya. Ya, berdiri sebentar. Ini istri saya. Ya. Anak saya 2, umur 29. Yang pertama perempuan, dia jadi guru di Korea Selatan. Dia mengajar bahasa Inggris di kota Seoul, Korea Selatan. Anak saya yang kedua umur 25, dia bekerja di Los Angeles. Kalau Bapak Ibu suka basketball, anak saya bekerja untuk Los Angeles Lakers. Ya, dia bagian IT. Ya, kemurahan Tuhan itu juga kemurahan Tuhan. Saya hidup karena kemurahan Tuhan, dan saya dari hari ke hari yang saya alami adalah kemurahan demi kemurahan, demi kemurahan, demi kemurahan Tuhan. Tidak ada yang patut dibanggakan kecuali hanya kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 2. Surat Kolose itu surat yang ditulis Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Kalau Bapak Ibu membaca, ada Onesimus, ada Filemon, itu semuanya. Kalau Bapak Ibu membaca surat Filemon, ada nama Onesimus, ada
ada Onesimus, ada Filemon. Mereka semua adalah anggota jemaat Kolose. Jemaat Kolose, kota Kolose itu terdapat kalau hari ini di Turki. Jadi Turki pada masa lampau pernah dilawat oleh Injil Tuhan. Dan ada banyak sekali gereja di wilayah, di daerah sekitar Kolose. Ada Efesus, ada Smyrna, ada Laodikia, ada Philadelphia. Itu semuanya adalah gereja-gereja yang terdapat di Turki. Dan surat Kolose adalah surat yang seringkali disebut sebagai surat kembar dengan surat Efesus. Karena isinya mirip, berbicara tentang doktrin, tentang Kristus, tentang panggilan orang percaya. Dan khususnya Kolose, surat Kolose berbicara tentang keutamaan Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7 khususnya ditulis karena jemaat Kolose pada waktu itu sama seperti jemaat Kristen hari-hari di berbagai kota menghadapi ada banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Khususnya pengajaran gnostik pada waktu itu yang sangat-sangat menyesatkan. Dan juga kalau kita membaca jemaat Kolose, banyak mereka yang terpikat kepada filsafat-filsafat duniawi. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk meneguhkan jemaat Kristen di Kolose dengan berkata ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dua ayat ini di dalamnya penuh dengan hendaklah. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca bagian ini, kata hendaklah yang adalah perintah hanya satu. Yaitu pada waktu kalimat pertama, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bentuknya adalah kata perintah. Sedangkan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan seterusnya, itu bukan kata atau kalimat perintah. Melainkan adalah kalimat yang sifatnya partisipal atau mendukung. Jadi ayat ini kalau mau dibagi atau diperjelas, kira-kira bunyinya begini. Kamu jemaat Jatibarang telah, ini jemaat Kolose ya, tetapi saya langsung saja supaya menghemat waktu. Kamu jemaat Jatibarang telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Kristus artinya yang diurapi, Yesus artinya juru selamat, Tuhan artinya master, tuan, bos, juragan. Dia adalah pemilik hidup kita. Kamu jemaat Jatibarang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Setelahnya apa? Setelah menerima Kristus Yesus Tuhan, Bapak Ibu sudah menerima Yesus Kristus Tuhan? Sudah semuanya? Ada yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus di sini? Semuanya sudah? Pertanyaannya, setelah percaya Yesus Kristus Tuhan, lalu apa? Seringkali orang tidak bisa jawab. Dan jawabannya yang seringkali muncul, ya sudah Pak, sudah terima Yesus Kristus, ya ke gereja. Tiap minggu ke gereja. Ada ibadah datang, ibadah tengah minggu, ada dekom tadi. Waduh, istilahnya bagus ya. Dekom itu Pak, duta komunitas. Ya. Oh, duta komsel. Dekom, bagus. Dekom ikut, apalagi? Pokoknya ada acara ikut, jalan sehat, penuh berkat ikut. Pokoknya apa saja ikut. Sehingga kalau kita membaca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kalau kita mengamati, seringkali yang terjadi adalah ada terlalu banyak orang Kristen mengaku sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, tetapi perjalanan imannya berhenti sampai di situ. Ya sudah, saya ke gereja. Dan banyak orang berpikir, dengan ke gereja, dengan menjadi orang Kristen, maka pertumbuhan rohani akan terjadi dengan sendirinya secara otomatis. Sehingga
Yang terjadi adalah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Langkah selanjutnya apa? Nah, banyak orang yang berpikir begini, langkah selanjutnya ya harus maju. Maju ukurannya apa? Maju ukurannya pelayanan. Banyak orang Kristen berpikir yang namanya Kristen yang maju itu pelayanan. Seringkali saya mendengar gini, dia tak maju om sekarang. Ya, dan ini bisa sampai maju kayak gini. Iya bisa om. Ya dulu tadi ya ke gereja cuma sebulan sekali, cuma minggu pertama om. Sekarang dia ke gereja om bukan seminggu sekali, seminggu 4 kali. Setiap minggu dia ke gereja. Terus apa lagi? Terus dia pelayanan, jadi singer, jadi penerima tamu, jadi kolektan, dia jadi pengurus gereja, jadi pemain musik. Itu semua yang disebut pelayanan. Dan banyak orang Kristen berpikir yang namanya maju dan bertumbuh itu kalau sudah pelayanan. Sehingga orang yang tidak pelayanan seringkali dicap sebagai orang yang tidak bertumbuh. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Efesus pasal 4. Kalau kita membaca Efesus pasal 4, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, ayatnya bilang begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu ayat 11. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah itu kan. Jadi gembala tugasnya adalah memperlengkapi orang kudus bagi pelayanan. Tunggu dulu, itu ayat tidak berhenti sampai ayat 12. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang puas hanya sampai pelayanan. Ayat yang ke-13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Terus apa? Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus, kedewasaan penuh. Terus, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Menjadi orang Kristen jangan puas pelayanan. Cuman pelayanan dan merasa bertumbuh. Saya kasih tahu, ada banyak pendeta tinggalkan Tuhan Yesus. Pernah dengar? Pernah dengar ada pendeta tinggalkan Tuhan Yesus? Pernah? Pernah atau sering? Sering. Sering apa sering sekali? Ada banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu sudah super top kalau sudah jadi pendeta. Keliru. Menjadi orang Kristen harusnya ini mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Atau dengan kata lain, makin hari makin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya banyak orang Kristen bosan. Banyak orang Kristen kegiatannya cuma pindah-pindah gereja. Gak suka GBI, pindah GKJ. Gak suka GKJ, pindah GPPS. Gak suka GPPS, pindah GPDI. Gak suka GPDI, pindah gereja. Segala macam gereja dijajah. Kenapa? Karena ada satu kebosanan. Kenapa bosan? Karena hanya sekedar pergi ke gereja. Dan kalau orang hanya sekedar puas pergi ke gereja, engkau akan dikecewakan di gereja. Kenapa? Karena yang namanya orang pergi ke gereja masih sifatnya manusia. Di mana kita banyak ketemu orang yang munafik? Di mana? Di mana? Yang bilang bukan saya. Siapa tadi yang bilang loh ya? Ya, saya nggak bilang loh ya. Saya cuma tanya. Tadi tanya tadi, diselidiki, rekamannya dilihat nanti. Coba dicek siapa yang bilang itu. Di mana kita banyak tersinggung? Ini Pak Rudi ya, betul ya? Oh, ini Pak Rudi. Ini dulu sering ke Bala pulang juga. Ya, sahabat lama Rudi Agustin. Ya, papa mama masih ada? Sudah enggak ada. Ya. Dulu saya pernah main ke tokonya, jualan beras itu dulu, zaman dulu. Gak tahu sekarang jualan apa. Banyak orang tersinggung di gereja. Kenapa? Karena orang gereja sama tipenya, merasa bangga. Apalagi kok gerejanya gereja gede. Kalau gerejanya gereja mana bro? Kalau mau jawab duta kerajaan itu ragu-ragu. Gereja mana bro? Duta kerajaan.
Tapi kalau menjawab gerejanya gereja gede, bangga. Gerejanya mana? GMS. Seolah berpikir bahwa gereja itu menentukan pertumbuhan jemaat. No, saya katakan. Yang menentukan adalah Roh Kudus dan diri kita sendiri. Apakah kita mau bertumbuh atau tidak. Di duta kerajaan yang terpencil pun, kalau kita mau bertumbuh, kita bisa bertumbuh. Asal kita bukan hanya sekedar pergi ke gereja. Ada banyak orang bosan ke gereja. Ada banyak orang lihat di gereja dan merasa tersinggung sehingga pindah-pindah terus, pindah-pindah terus dan dia tidak menemukan kepuasan. Bahkan ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini pergi ke gereja, mencari gereja yang mutakhir, yang semuanya ada, mulai dari tamborin sampai bendera. Di sini belum ada bendera ya. Sampai mengibar-ngibarkan bendera, sampai kepada macam-macam. Bahkan sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak gereja yang berusaha dengan segala upaya, segala cara melakukan sesuatu yang berbeda supaya orang datang, karena orang suka sesuatu yang lebih lagi. Ada gereja yang kalau mulai ibadah mengangkut tabut perjanjian, dibawa dari luar, ditaruh di podium. Saya bilang ada ayatnya memang di dalam perjanjian baru seperti itu. Tidak ada. Kenapa kok diadakan? Supaya orang-orang datang. Kenapa? Orang haus. Sudah capek bekerja. Orang haus akan hiburan. Dan kalau kita ke gereja hanya sekedar seperti itu, saya bisa jamin Bapak Ibu tidak lama bosan. Tetapi kalau kita sampai kita mencapai kesatuan iman dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, kita membiarkan diri kita diubah, terus makin hari makin serupa Kristus, terus makin hari makin serupa Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Saudara, orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, dia gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ayat yang ke-15, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi setelah kita menerima Yesus, apa PR kita? Terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. PR kita bukan cuma ke gereja. Jangan sekedar puas hanya ke gereja, ikut perjamuan, kasih perpuluhan, pulang. Tapi terus kita mencari maunya Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, kamu, kembali kepada Kolose tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu artinya apa? Karena itu menunjukkan sebab dan akibat. Kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Saya telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu sebab, karena itu akibatnya, hendaklah kamu, dikatakan apa tadi? Tetap di dalam Dia. Terjemahannya agak meleset sedikit Bapak Ibu. Terjemahnya bukan tetap sebetulnya. Sebab tetap itu artinya statis. Ada orang bilang gini, Pastor Jonas, ini orang Manado ya, selamanya ndak baku dapat. Iya ibu, kenapa nggak pernah ke gereja? Iya loh, walaupun saya nggak pernah ke gereja, saya tetap Kristen loh. Tetap. Pak, saya mungkin tidak aktif di gereja, tapi saya tetap Kristen. Kata yang dipakai tetap. Sekali Kristen tetap Kristen. Sekali GBI Duta Kerajaan, tetap GBI Duta Kerajaan. Di dunia GBI Duta Kerajaan, di surga GBI Duta Kerajaan. Karena terjemahannya tetap. Tapi terjemahan yang benar di sini, kata tetap adalah diterjemahkan dari kata peripateo. Peripateo artinya bukan Kristen yang tetap diam, tapi Kristen yang berjalan. Itu sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, you have received Jesus Christ your Lord, and therefore so walk in Him.
Silakan dicek dalam bahasa Inggris. Bukan tetap di dalam dia, tetapi berjalan. Ada progres, ada kemajuan, ada pertumbuhan, ada peningkatan, ada perubahan, ada perbedaan karena kita mengikuti Yesus. Jadi ayat ini berkata, kamu jemaat GBI Duta Kerajaan telah, hai orang-orang Jati Barang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Jangan stop sampai menerima, tapi terus berjalan. Dan kata peripateo bentuknya adalah di dalam terjemahan bahasa Inggris present active imperatif. Kini aktif perintah. Artinya apa? Sekarang berjalan, besok berjalan, lusa berjalan, tahun depan masih berjalan, sampai selama-lamanya masih berjalan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berjalan di dalam Dia. Jangan berhenti, terus berjalan, terus berjalan. Itu kalimat utamanya. Jadi tidak ada orang Kristen yang pasif. Kita tidak bisa mengikut Yesus hanya dengan berdiam saja. Gimana? Masih ikut Tuhan Yesus? Ya masih. Gimana? Ya biasa-biasa aja Ya, terus gimana? Ya pokoknya masih ikut Yesus. Nggak bisa. Yang terjadi adalah hanya ada dua pilihan. Kita maju terus bertumbuh, atau kita turun dan kita mengalami kemunduran. Itu yang namanya Kristen pasif. Itu sebabnya dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Hendaklah kamu, karena itu hendaklah kamu berjalan di dalam Dia. Itu kalimat utamanya. Nah, bagaimana caranya? Nggak usah bingung Bapak Ibu. Karena Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 sudah memberikan kepada kita caranya. Kolose 2 ayat 6 dan 7 di dalam bahasa Inggrisnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini kalimat utamanya. Ayat 7. Ayat 7 berkata, hendaklah kamu. Caranya dijelaskan di ayat 7. Ini ayat 7 berakar di dalam Dia bukan kalimat perintah. Bukan kata perintah, tetapi kalimat pendukung. Jadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu adalah kamu berjalan di dalam Dia, so walk in Him. Terus caranya bagaimana? Dijelaskan nomor 1. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi setelah mengikut Tuhan Yesus, kita enggak cuman percaya, terima kasih, sudah diselamatkan, terima Yesus masuk surga, ke gereja, beri perpuluhan, ya, perjamuan kudus, terima minyak urapan dan sebagainya macam-macam zaman sekarang. Bukan. Tetapi Alkitab katakan, hendaklah kamu berjalan di dalam Dia. Caranya apa? Nomor 1, berakar di dalam Dia. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang akar, kita bicara tentang tumbuhan, betul? Dan kenapa akar itu penting untuk tumbuh-tumbuhan? Karena tumbuh-tumbuhan yang sehat, yang bertumbuh, yang berbuah adalah tumbuh-tumbuhan yang punya akar yang kuat. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak punya akar yang kuat, jangan mengharapkan buah, jangan mengharapkan pertumbuhan, jangan mengharapkan apapun juga, sebab akar adalah persyaratan untuk tumbuh-tumbuhan itu berbuah. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, sekali lagi, bukan masalah gerejanya. Anda bisa keliling-keliling gereja seluruh Tegal, Brebes, Jati Barang, terus mana lagi? Ya, Selawi, Balapulang, Ketanggungan, terus mana lagi Bapak? Anda bisa keliling semua jelajahi. Dan itu tidak akan membuat kita bertumbuh, kecuali kita berakar di dalam Kristus. Dan berakar di dalam Kristus, itulah yang menyebabkan kita akan bertumbuh di dalam Dia. Nah, berakar di dalam Kristus artinya apa? Setelah ikut Tuhan Yesus, jangan diam aja. Kita harus mengusahakan diri kita sendiri untuk kita itu belajar, berakar, mengakarkan, memusatkan, menghubungkan diri kita. Dan terus menghubungkan, mencari akar. Itu mencari sumber. Yang namanya akarnya bukan diam aja. Kalau namanya akar diam aja, itu namanya akar mager. Diam aja. Yang namanya akar, itu mencari sumber.
sampai dia dapat. Bahkan kalau perlu, batu pun ditembus oleh akar itu hanya supaya dia dapat bahan makanan. Jadi berakar di dalam dia. Bapak Ibu, banyak orang Kristen percaya Yesus tetapi lupa bertumbuh. Alkitab nggak pernah dipelajari dan berpikir kalau setelah ikut Yesus mereka modalnya andalannya cuman buku saat teduh, atau andalannya sekarang seringkali saya dapat rema hari ini. Teng 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 teng. Ya, terus baca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berakar, tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan seterusnya. Terus setelah selesai baca ayat, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang cukup terpandang di kotanya. Lah itu mah bukan firman Tuhan. Dan banyak orang sudah merasa puas mendengar tentang Pak Budi. Saya jadi ingat pada waktu saya sekolah minggu di zaman dulu, Bapak Ibu. Guru sekolah minggu saya kurang persiapan. Jadi setiap minggu dia bercerita begini. Anak-anak, tante mau membaca dari Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Anak-anak pernah mendengar tentang kancil? Kancil? Loh, ini apa hubungannya kancil sama Wahyu pasal 2? Tapi itu yang diajarkan. Sehingga yang tertancap sampai hari ini bukan firman, tetapi kancil. Lebih parah lagi, guru sekolah minggu. Dia kurang persiapan. Dia cerita begini, anak-anak. Simpson itu dicinta Tuhan. Cuman Simpson jatuh dalam dosa. Anak-anak tahu siapa namanya istrinya yang perempuan yang menjatuhkan Simpson? Hah? Oh, Jati Barang, duta kerajaan nomor 1. Ini gurunya karena tadi malam nonton sinetron kemalaman. Dia bilang, anak-anak, itu Simpson jatuh karena wanita yang namanya Nur Laila. Dia ingatnya cuma Lailanya saja. Jadi dia bilang, Nur Laila. Bayangkan, jadi guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Nah, banyak orang yang sudah dewasa juga modelnya begitu. Alkitab ditanya apa-apa nggak tahu, Bapak Ibu. Alkitab ada berapa kitab? Alkitab Kristen terdiri dari berapa kitab? 66. Dibagi menjadi berapa? 2. Berapa dan berapa? 39. Yang pertama apa? Kitab pertama. Bagian pertama. No, bagian pertama, bagian besar yang pertama. Perjanjian lama. Bagian kedua, kenapa kok disebut perjanjian lama? Kenapa disebut perjanjian lama? Nanti dipelajari di Dikom minggu ini. Kenapa disebut perjanjian lama? Karena bukan yang baru. Kenapa disebut baru? Karena bukan yang lama. Pintar. Sehingga banyak orang Kristen waktu belajar Alkitab bingung perjanjian lama sama perjanjian baru. Sehingga belajar perjanjian lama langsung diterapkan kebalik-balik. Itu sebabnya banyak orang Kristen hari ini masih percaya berkat dan kutuk. Ada pendeta keliling-keliling namanya pelepasan dari kutuk. Setiap minggu kok pelepasan kutuk. Kutuk yang mana lagi? Setelah Yesus Kristus disalibkan, tidak ada kutuk yang dapat mengikat kita. Kenapa kok takut kutuk? Karena khotbah langsung dari perjanjian lama. Perjanjian lama kenapa disebut lama? Karena itu perjanjian dengan umat Allah, umat pilihan Allah lama, yaitu Israel. Makanya disebutkan ada berkat, ada kutuk. Makanya disebutkan, maka menaburlah Ishak. Makin lama makin kaya, kian lama kian kaya. Sehingga seringkali ada pendeta khotbah, semua orang Kristen harus kaya. Kalau tidak kaya, mungkin ada dosa di dalam diri. Tak kasih tahu ya. Jangan bilang-bilang rahasia hanya untuk yang datang malam hari ini.
kalau cuman kaya, Aguan lebih kaya dari kita. Kalau cuman kaya, Yusuf Kala lebih kaya dari kita. Saya tanya, apa mereka percaya Yesus? Enggak kan? Lah kok bisa kaya? Kalau kita cuma percaya ikut Yesus supaya kita jadi kaya, kita ini sudah menjadikan Yesus hampir sama dengan Gunung Kawi. Gunung Kawi menjanjikan kekayaan. Ya. Kita ikut Yesus bukan karena supaya kita kaya, karena kita sudah bukan lagi kaya, tapi kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, kata Tuhan Yesus. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yesus sudah datang? Yesus sudah datang? Sudah. Kita sudah terima Yesus? Sudahkah kita kelimpahan? Saya motor aja kredit gak lunas-lunas ya Pak. Kok kelimpahan ini pendeta model apa dari Amerika ini? Dan banyak orang bingung antara kaya dan kelimpahan. Kaya sama kelimpahan bedanya di mana? Bapak Ibu percaya Yesus? Amin. Kelimpahan? Harusnya amin. Karena Yohanes 10 ayat 10. Mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Kok bukan kaya ya? Lukas 18, 19. Juga Matius mengajarkan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah loh, orang kaya masuk. Aduh, tahu gitu nggak datang tadi ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Betul nggak? Itu kata Tuhan Yesus. Makanya Sakeus sukar masuk kerajaan Allah. Sakeus orang kaya. Dia ketemu Tuhan Yesus. Setelah ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Mengalami perubahan hidup, Roma 12 ayat 2. Sehingga Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang pernah kuperas akan kubagikan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya tanya, tadinya Sakeus kaya enggak? Kaya, dia pemungut cukai. Setelah ketemu Tuhan Yesus, Sakeus kaya enggak? Kaya enggak Sakeus? Kaya. Setelah ketemu Tuhan Yesus, dia kelimpahan. Sehingga bisa memberi dan berbagi kepada orang lain. Hanya orang-orang kelimpahan yang bisa berbagi untuk orang lain. Orang kaya tidak bisa berbagi. Mau pilih mana? Kelimpahan atau kaya? Ngerti kan? Kekayaan adanya di dompet. Kelimpahan adanya di hati. Orang yang kelimpahan, dia kelimpahan dengan juga damai sejahtera. Orang kaya cuman kaya uang. Tapi orang kelimpahan, dia melimpah dengan damai sejahtera. Bangun tidur sukacita, haleluya. Ya. Wajah sudah berubah, umur bertambah, rambut mulai putih, mulai rontok. Haleluya, sukacita. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Kelimpahan. Nah itu caranya. Jadi orang Kristen harus bertumbuh Bapak Ibu. Ya, jangan diam aja, belajar. Makanya saya buka program berbahasa Indonesia untuk siapa saja yang mau. Tadi pagi saya khotbah di Tegal, ada yang bilang, Pastor saya mau ikut program, tapi nggak mau yang susah-susah. Oh ada, saya bilang, loh ada. Program apa? Jadi auditor, jadi pendengar. Pendengar tuh bayarnya murah. Nggak bikin tugas, nggak bikin paper, nggak bikin skripsi, nggak bikin PR, nggak ikut ujian, tapi belajar. Kenapa? Karena di gereja sekarang sudah tidak ada namanya pendalaman Alkitab. Gereja zaman dulu sekali ada namanya pendalaman Alkitab, betul? Hari ini semuanya sudah diganti komsel. Isinya rebutan bikin yel-yel. Komsel Victory, yes. Wah, tepuk tangan. Terus nanti kalau ulang tahun gereja, lomba yel-yel. Komsel Victory. Ya, ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa komsel yole. Ya, waduh. Yang sebelah sana lain lagi. Ubur-ubur cumi-cumi. Jangan lupa datang ke Victory. Memangnya saudara yel-yel bisa masuk surga? Komsel sekarang isinya melulu begitu.
Komsel harus berubah. Di mana komsel, di tempat komsel itu orang belajar firman. Belajar firman, belajar firman. Berubah, 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 berubah. Kesaksiannya bukan kesaksian. Saudara-saudara, minggu kemarin itu tanggal tua ya saudara-saudara. Saya mau bayar kontrakan rumah itu dan yang ora duit. Ora bisa bayar oh ya. Saya berdoa, Tuhan memberkati saya. Ya. Sehingga saya bisa bayar kontrakan. Pak, Bapak Ibu, kalau cuman begitu, orang di luar juga banyak. Tapi perubahan hidup di luar tidak banyak. Hanya di dalam Kristus, karena Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Saya memuridkan pendeta-pendeta di Jakarta lewat Zoom. Ada salah satu pendeta yang cerita, Pak Yonas, saya terima kasih sudah dibimbing melalui kelas pemuridan ini. Saya mengaku Pak Yonas, bahwa saya seringkali tidak pernah membaca Alkitab. Kita ini kadang-kadang lihat pendeta kan, wah, ngerti Alkitab. Banyak pendeta nggak baca Alkitab. Kapan baca Alkitabnya? Kapan baca Alkitabnya? Kalau mau khotbah, baru baca. Dia bilang, setelah saya dimuridkan ini, saya mulai belajar disiplin membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan. Itu yang namanya berakar di dalam dia. Karena sekarang ini Alkitab jarang Bapak Ibu. Orang ke gereja sudah jarang bawa Alkitab, betul? Orang ke gereja bawanya apa? Orang Jati Barang itu jujur-jujur loh. Saya senang banget ke duta kerajaan. Makanya Tuhan kasih saya menunggu 28 tahun untuk datang ke sini Bapak Ibu. Karena Bapak itu jujur-jujur, iya kan? Makanya setan berusaha mencegah supaya saya nggak datang ke Jati Barang Bapak Ibu. Orang sekarang datangnya bawanya apa? Ke gereja bawa apa? HP. Bilang, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Apa yang dilakukan? Semua diam. Nunggu apa? Makanya orang Kristen sekarang mengalami kemerosotan. Disuruh buka kitab Habakuk. Itu dari mulai kebaktian sampai kebaktian hampir selesai doa Bapa kami itu. Sudah baru ketemu. Kenapa? Karena nggak pernah dibaca. Apalagi di tengah gempuran TikTok, ya Facebook, Instagram, terus apa lagi? Twitter, terus apa lagi? Kebanyakan. Zaman dulu, saya senang zaman dulu, saudara. Zaman dulu itu, waktu saya masih di Balapulang itu, belum ada HP-HP-nan, Bapak Ibu. Kalaupun ada HP, bentuknya kayak ulekan, Bapak Ibu. Gedenya. Saya yang itu dulu di Tegal itu yang ada mall yang gede apa di kanan jalan kalau baru masuk Tegal, terus sebelah kanan apa itu? Hah? Marina. Orang bawa HP kayak bawa ulekan, bangganya minta ampun. Orang dulu masih bawa Alkitab. Hari ini orang tidak suka bawa Alkitab. Dan bukan hanya tidak bawa Alkitab, tidak suka baca firman. Makanya saya bertobat Bapak Ibu. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mesti saya lakukan? Saya membuat channel YouTube, silakan nanti diikuti. Bukan promosi dan saya tidak cari subscriber. Saya punya channel YouTube yang membahas Alkitab setiap hari ayat per ayat berdasarkan konteksnya, bukan berdasarkan apa kata saya. Saya tidak membahas Pak Budi, saya tidak membahas Pak Bambang, saya tidak membahas siapapun juga. Saya bicara tentang Alkitab. Channelnya namanya Rumus Kehidupan. Kalau Bapak Ibu susah, pergi ke YouTube, cari Rumus Pastor Jonas, pasti ketemu. Dan subscribe di situ supaya kalau saya muncul setiap hari membahas Alkitab, Bapak Ibu belajar. Hari ini saya sedang membahas tentang cerai, boleh atau tidak. Banyak orang Kristen tersinggung Bapak Ibu kalau pendeta ngomong tentang perceraian. Kenapa? Karena kita sudah banyak yang mengalaminya. Saya tidak nyalahkan Bapak Ibu, tetapi kita harus belajar. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11 harus dimengerti dari konteksnya. Sebab membaca firman Tuhan harus dimengerti dari ayat sebelum dan ayat sesudahnya, sehingga kita mengerti apa maksud itu.
Apa maksud tidak boleh bercerai di situ? Ayat 10 dan 11. Jangan sembarangan menafsirkan. Baca baik-baik. Ikuti channel saya hari ini. Anda akan mengerti. Oh, maksudnya begini. Ada orang baca Filipi 4:13. Hafal semua? Ada yang hafal? Segala perkara dapat yang memberi kekuatan. Ada berapa banyak orang Kristen pakai ayat ini untuk modal kredit motor? Ngajak istrinya, "Ma, ayo ma, ya ke Nagamas, Tegal. Apa? Pan kredit motor." Ya. Yang tak bosen numpang sepeda. Ya. Tuku motor, kredit motor. "Pak, gajinya kon pira sih Pak?" Gajinya tidak nyampe 1 juta. Jangan khawatir, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ada berapa banyak orang Kristen pakai ayat untuk kredit utang, cari utangan di bank? Itu ayat harus dimengerti dari konteksnya. Itu ayat bukan modal untuk cari kreditan. Itu ayat adalah kesaksian Paulus bahwa dia sudah mengalami namanya hidup kelimpahan dan dia sudah mengalami hidup dalam kekurangan, tetapi segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Makanya perlu nggak belajar Alkitab? Lalu saya nunggu jemaat duta kerajaan yang mau ikut kelas auditor. Ya, saya sudah bilang sama Ibu Gembala, Bu Vinja, sekolah. Saya saya itu Akhirnya waktu berjalan ke airport, beliau cerita sama saya, "Om, saya mau aja, ikut kelas pemuritannya." Nggak apa-apa, tapi nunggu, sudah penuh sekarang. Nanti kalau sudah ada kelas baru ikut. Harus belajar. Orang Kristen tidak boleh jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Ditanya murid Tuhan Yesus, tahu murid Tuhan Yesus berapa? 12. Siapa aja? Ada murid di kelas saya tanya, murid Tuhan Yesus 12, sebutkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Payah ini, payah. Murid Tuhan Yesus saja nggak tahu. Belum lagi ditanya siapa istrinya Ayub. Pasti nggak ada yang bisa jawab. Siapa nama istri Ayub? Ibu Ayub. Siapa istrinya Nuh? Bunuh. Banyak nggak tahu kan? Itu baru membahas tentang murid Tuhan Yesus. Saya belum nanya 12 suku Israel. Siapa saja? Sebutkan. Ya. Jangan sampai kita sudah masuk ke liang kubur dan kita masih belum tahu siapa murid-murid Tuhan Yesus dan siapa 12 suku Israel. Ini saya belum nanya kitab-kitab 66 kitab di Alkitab. Saya belum nanya. Hafal 66 kitab? Tidak ada yang menjawab. Berarti tidak ada yang hafal. Ini saya belum nanya yang lain-lain. Bapak Ibu. Bapak Ibu masih merasa nyaman dalam situasi seperti itu. Pokoknya ke gereja, Om. Yang penting perjamuan, Om. Yang penting perpuluhan, masuk surga, diberkati, makin lama makin kaya. Ada banyak orang Kristen mentalitasnya kayak begitu. Kita harus merasa malu kalau kita tidak berakar di dalam Dia. Kita harus merasa nangis kalau kita tidak berakar di dalam Dia. Saya belum tanya ayat hafalan. Banyak orang Kristen kalau ditanya ayat hafalan bingung, Bapak Ibu. Siapa yang hari ini menghafal ayat? Saya tanya sekali lagi. Siapa yang hari ini menghafal ayat? Ada? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak membudayakan yang namanya menjadi firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau Anda guru sekolah minggu, pelayan Tuhan, Anda harus menghafal ayat. Sebab dengan menghafal ayat, Anda bisa menolong orang lain yang sedang di dalam pergumulan.
berakar. Berakar, perlu usaha. Orang Kristen jangan cuma sekedar ke gereja, berakar, belajar, perlu usaha, lakukan sesuatu, keluar dari zona nyaman. Jangan cuma datang ke gereja, siap mendengarkan berkat, berkat, berkat. Ada orang Kristen kalau ke gereja diam. Kalau ke gereja geleng-geleng kepala. Kita sing mimpin pujian ora apik kok. Penditaan dia, penditaan langka ya. Pendetaannya, Om Hensan, lah pendeta lu nggak terus. Ya. Terus mulai lihat, dan ini sound systemnya orang apiknya, tinaknya. Bahasa pales nemen, bisa-bisanya kayak gue. Terus apa? Apalagi? Semua dikomentari. Kenapa? Karena kita nggak bertumbuh. Orang yang tidak bertumbuh, dia gampang kecewa karena dia datang ke gereja untuk mencari kesalahan gereja. Yang paling gampang dicari kesalahannya itu istri pendeta. Berakar, berakar, belajar. Bagaimana kita belajar? Terus apa lagi? Hendaklah kamu dibangun di atas dia. Kenapa kok dibangun di atas Kristus? Karena hanya Kristus yang menjadi fondasi yang kuat di dalam hidup kita. Ada banyak orang ikut Yesus, tetapi bukan dibangun di atas dia, tapi dibangun di atas sesuatu yang lain. Ada orang ikut Yesus, tapi dibangun di atas fondasi-fondasi yang lain. Ada orang ikut Yesus, tapi dibangun di atas fondasi TikTok. Ada orang mengikut Yesus, tapi dibangun di atas motivasi motivator. Orang senang sekali mendengarkan yang namanya Mary Riana. Dapat disebar-sebarkan. Ya, di rungakno ya, dia apik nemen. Ya, aja kelalen ya, apik nemen ke. Ya. Terus siapa lagi? Motivator lain. Tapi kalau firman Tuhan, kita itu nggak suka berbagi, aja rohani. Ya, kono ora dadi pendeta ya. Dibangun di atas dia, dibangun di atas Yesus Kristus. Artinya apa? Ada satu pertumbuhan, meletakkan dasar Yesus Kristus dan berdasarkan kepada Yesus Kristus, bukan kepada filsafat kosong, bukan kepada dongeng-dongeng, bukan kepada perkataan-perkataan nenek moyang. Ada banyak orang Kristen katanya Kristen, tapi yang diikuti masih dongeng-dongeng, ajaran-ajaran turun-temurun yang sama sekali bukan berdasarkan kepada firman Tuhan. Kita harus dibangun di atas dia. Bertumbuh. 2 Petrus 1 ayat 5-8 berkata, justru karena itu kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman itu paling dasar. Jangan berhenti sampai beriman kepada Tuhan Yesus dan merasa sudah puas masuk surga. Tunggu dulu. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu apa? Moral, perbuatan baik. Yang namanya orang Kristen harus perbuatannya lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkannya. Iman itu, Bapak Ibu percaya saya punya iman? Percaya? Percaya? Bapak Ibu percaya Ibu Vinca punya iman? Bentuknya apa imannya? Kotak bulat. Warnanya apa? Hijau, kuning, biru. Pernah lihat warna iman? Enggak. Dari mana Bapak Ibu tahu Ibu Vinca punya iman? Dari perbuatannya. Iman itu bukan gembar-gembor di gereja. Iman itu nyata melalui perbuatan setiap hari di rumah, di angkot, di tempat pekerjaan, di tempat manapun juga. Karena iman harus nyata melalui perbuatan. Itu yang namanya kebajikan. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Pengetahuannya harus tambah. Kalau dulunya 12 murid Tuhan Yesus itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Sekarang sudah belajar. Pengetahuan itu perlu. Terus kepada pengetahuan, penguasaan diri.
mengikut Yesus sudah berapa tahun? Ada yang mengikut Yesus sudah 50 tahun? Pasti ada ya. Ada yang ikut Yesus 40 tahun, 30 tahun, 20, 10, 5. Pertanyaan saya, penguasaan dirinya berubah nggak? Bertumbuh nggak? Ada orang kalau marah, marahnya bukan marah makin menguasai diri, marahnya makin menjadi-jadi. Iya kan? Dulu waktu nikah pertama-tama, suaminya ngomong terus, istrinya menguasai diri dia. Lima tahun kedua, giliran istrinya yang banyak ngomong. Suaminya takut kalau ada apa-apa. Suaminya berdiam diri. Istrinya ngomong. 10 tahun semuanya berubah. Suami ngomong, istri ngomong. Siapa yang mendengarkan? Tetangga. 5 tahun pertama suami bicara, istri mendengar. 5 tahun kedua istri bicara, suami mendengar. 5 tahun ketiga suami istri bicara-bicara, tetangga yang mendengarkan. Penguasaan diri. Marahnya berubah nggak setelah 50 tahun ikut Tuhan Yesus? Sudah jadi anggota GBI Duta Kerajaan sekian puluh tahun, penguasaan dirinya berubah nggak? Harusnya berubah. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara, kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Kasihnya berubah nggak? Bertumbuh nggak mengikut Yesus? Atau kasihnya makin berkurang? Masih beda-bedakan suku, masih beda-bedakan golongan, ke gereja masih jelek-jelekin orang. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kasih harusnya mewarnai seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa mengampuni. Bisa mengampuni orang lain. Harusnya makin hari makin mengampuni. Tadi pagi saya nginep di Karlita, Bapak Ibu. Jangan bilang yang punya Karlita ya. Jangan bilang. Katanya makan pagi, sarapan, breakfast itu jam 6. Kita sudah mau pelayanan jam 7 di Asam 3. Itu sebabnya jam 6 saya bilang istri saya, jam 6 kita makan. Jam 6 makan. Saya itu suami istri ini penggemar telur. Kalau makan pagi masih telur. Jam 6 kan? Saya masuk di ruangan itu 6.18. Istri saya bilang, ini katanya jam 6 buka. Meja situ dibikinkan telur goreng. Saya datang, minta di situ. Ya, katanya telurnya belum siap katanya. Saya lihat jam 6.18. Saya datangi ke mejanya. Bapaknya baru ngobrol-ngobrol. Nggak tahu ceritamu apa, nggak tahu cerita demo atau apa, nggak tahu. Saya nengok, belum ada. Apa yang saya lakukan? Mestinya saya berhak untuk marah, betul? Karena dia bilang jam 6. Istri saya diam, saya diam. Selesaikan makan buah. Saya bilang, ayo, sudah harus segera sampai di gereja, 15 menit belum kebaktian selesai. Masnya datang, Pak, telur katanya. Saya bilang, ora usah mas, wis telat. Saya bilang, tapi saya nggak marah-marah, Bapak Ibu. Kenapa? Penguasaan diri harus bertambah dari hari ke hari. Minggu kemarin kami pergi ke Malaysia. Dari pulangnya di Malaysia itu, kita sudah sampai airport pagi-pagi karena takut kalau terlambat kan. Sampai di airport diumumkan terjadi penundaan, delay pesawat. Apa yang saya lakukan? Ya sudah, mau delay kok. Apa kalau kita marah-marah tiba-tiba pesawatnya turun? Enggak kan? Ya udah, diam. Satu kali teman saya cerita, saudara-saudara, saya naik pesawat dari Makassar mau ke Semarang.
transit di Surabaya. Sampai di Surabaya, itu pesawatnya Lion Air sudah terbang duluan. Jadi saya ditinggal. Hari itu, saudara-saudara, saya tinggalkan kependetaan saya. Ya, saya tidak Kristen-Kristenan lagi. Saya tanggalkan sebentar. Saya datang ke counternya Lion Air. Saya gebrak meja. Saya maki-maki itu orang. Lah ini namanya penguasaan dirinya tidak bertumbuh. Penguasaan diri bertumbuh itu sabar. Kalau lampu dari merah baru berubah jadi warna hijau, sabar Bu. Jangan klakson tantin terus. Pusing saya di Indonesia Bapak Ibu. Baru mindah ini loh, baru nginjak kopling ini loh. Baru tin. Sudahlah, menguasai diri Bapak Ibu. Ya kan? Menguasai diri. Indonesia akan jadi baik kalau dimulai orang-orang Kristen yang penguasaan dirinya bertambah dari hari ke hari. Kalau macet ya sudah nunggu. Jangan yang namanya orang Kristen melawan arus. Waduh, banyak sekali di Indonesia yang melawan arus Bapak Ibu. Pusing saya juga. Kenapa orang melawan arus? Saya tanya, kenapa orang melawan arus? Hah? Karena lebih cepat, lebih dekat. Ada peraturannya begitu. Kalau terlalu jauh lawan arus itu. Ada juga banyak orang Kristen yang namanya Kristen tapi nggak suka pakai helm. Helm di mana, Bro? Oh, nggak cuman ke Alfamart, dekat Pak. Memang peraturannya seperti itu. Nah ini makanya saya bilang dunia ini nggak jadi tambah baik karena kita yang orang Kristen yang harusnya jadi contoh dan teladan, kita tidak menjadi contoh dan teladan, kita malah ikut-ikutan. Kalau dunia punya standar seperti itu, jangan ikuti. Kita harus punya standar yang lebih baik. Orang Kristen menguasai diri. Suruh pakai helm, pakai helm. Tidak punya SIM, jangan naik motor. Ada orang Kristen mau pelayanan dari Jatibarang ke Purwokerto, bukan Pak Hensan ya. Oh, doanya mati-matian Bapak Ibu. Tuhan, hamba-Mu mau pelayanan ke Purwokerto, tapi nggak punya SIM. Oh, dalam nama Yesus, Engkau tutup mata para polisi. Butakan para polisi Tuhan. Dari Jatibarang sampai Purwokerto. Semua polisi di jalan. Engkau butakan Tuhan. Terus sampai sana. Selamat toh. Terus bersaksi. Puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan pelihara, Tuhan dengar doa saya. Tidak ada satu polisi pun yang nangkep saya. Bertanggung jawab loh. Kalau polisi-polisi itu jadi buta. Dari Jatibarang sampai Purwokerto buta. Dan gak bisa buka lagi. Anda bertanggung jawab. Jadi kuasai diri, hidup yang benar, dibangun di atas Kristus. Yang terakhir, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Bagaimana kita bertambah teguh? Bertambah teguh tidak akan datang dengan sendirinya. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau kita sudah mengikut Yesus, ujian, masalah, tantangan bukanlah untuk membunuh dan membinasakan kita. Ujian dan tantangan adalah menolong kita semakin tekun, semakin teguh, semakin teguh. Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus? Tuhan tahu? Tuhan tahu? Tuhan tahu. Saya tanya, kenapa Tuhan kok menguji? Supaya kita tahu apa betul kita itu ikut Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini sedang ada masalah? Jangan mundur saudara. Sebab justru masalah dipakai Tuhan untuk membuat kita makin hari makin teguh di dalam Tuhan. Kalau kita sadar masalah dipakai untuk meneguhkan kita, maka kalimat terakhir, hendaklah apa? Kamu melimpah dengan ucapan syukur. Bagaimana kita bisa melimpah dengan ucapan syukur? Kalau tahu bahwa setiap masalah diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita, melatih kita supaya semakin bertambah teguh dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.